Apa ini pembahasannya ini? Ini Fikul Akbar. Monggo monggo Kang Kang pecinta kebenaran. Iya, iya yang itu ya, yang kemarin itu ya. Ya terserah sampean. Jadi Kalau yang kemarin itu saya sudah jawab itu. Sampean boleh simak di video saya nanti. Makanya yang Oke, kemarin ini itu kan terkait sudah dengan dijawab fikih oleh akbar Bulan. lagi ya. Terserah. Ya. Toib ya. Apakah orang yang berkeyakinan ini terkait nanti referensinya di fikih akbar ya. Orang yang berkeyakinan ibunda dan ayahandanya Rasulullah SAW itu di neraka itu Wahabi. Iya, Ini iya. ada pembahasan Katakan. ntar Pak. Iya. Dalam fikih akbar. Benar. Dalam fikih akbar aja. Saya paham. Orang yang berpemahaman bahwa ayah bunda Nabi di neraka ini bukan setakat Wahabi. Imam Suyuti mengatakan bahwa orang yang mengatakan ayah bunda Nabi di neraka ini mal'unun. Sampean boleh cek di video Ya, awal Toyib. di kalam Iya, bagus, di halaman masya 11 Allah, kan. mantap, mantap. Iya, mantap. Iya, Mantap. iya, pegang ya kata jangan ini ya, jangan kontradiktif ya Pak ya. Iya, tapi Ya. sampean berarti berpegang sama ayah bunda Nabi di neraka ya? Bukan saya ini siapa Pak? Kita hanya Enggak, saya memegang tanya itikot sampean. perkataan ulama. Saya tanya itikot sampean dulu. Sampean itikot bahwa ayah ibunda Nabi di neraka? Yang pertama dulu. Iya, Ya, oke. iya, Kami beritikot bahwa ayah bunda Nabi di surga ya. iya, iya. Jadi Bapak percaya dengan perkataan tadi itu yang mal'un ya, yang beritikad seperti itu. Saya pegang tuh. Iya. Mantap ini Ustaz. Oke, ya. Lanjut. Enak ini. Saya juga penasaran ini. Masya Allah. Kita buktikan mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang terlambat Iya. nanti? Betul. Lanjut. Iya. Sebab perbahasan ini ya tidak berakhir di dunia saja. Ini sampai ke akhirat ini. Ya, coba Pak, kita kembali kepada fikih akbar ya. Ini perkataan Imam Abu Hanifah dalam referensi ini. Bisa ini yang dihidupin Pak ininya, dibesarin layarnya. Wah ini Iya. bawa referensi ini bagus ini. Nih Pak. Wa walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Belum mata kelihatan, 'alal Ustaz. kufri. Nggak kelihatan Ustaz, buka kameranya Ustaz. Ya, ini nih. Ya, nih. Nih. Ini matannya nih ya, yang dalam kolong nih matannya. Mungkin kawan-kawan saya belum tahu kitab Iya. itu kitab apa. Ya, katanya pembahasan fikih akbar ya. Nih, ini kitabnya ya. Syarhul Fiqhil Akbari li Abi Hanifata An-Nu'man ya. Wis Ini, mantap. Pak. Lanjut. Mualifnya siapa Pak? Mualifnya Pak? Pensyarahnya ya, ini seorang ulama bermadzhab Hanafi, Al-Mula Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari nih Pak. Nih. Taklif nih ya. Nah, nampak Pak? Penerbitnya bukan Wahabi Pak ya, bukan Saudi, ini Darun Nafais ini di mana? Ini di Lubnan, Beirut ya Pak ya. Siap. Iya, jangan digoreng pula nih. Wahabi. Mantap itu. Nih Lanjut. ya. Mulia siapa Ya. tadi Pak? Mulia siapa Pak? Kok mulias? Ya, Mula apa? Al-Mula. Al-Mula. Ya Ali bin Sultan. Ya, Muhammad Al-Qari. Iya. Iya. Sudah. Siapa Lihat itu di kata Imam nih. Wa walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal kufri. Hada raddun. Ini kata pensyarahnya nih ya. Hada raddun ala man qala annahuma mata 'alal imani aw mata 'alal kufri
thumma ahyahuma. Ini ada juga pendapat ya dari yang teman sebelah kan. Memang meninggal di atas kekufuran namun dihidupkan oleh Allah antar katanya. Ini bantahannya ini kata Imam Mula Ali Al-Qari ini. Ya kan? Ya, thumma ahyahuma Allahu famata fi maqamin iman afradat li hadhihi mas'alati ufridat ya. Wa qad ufridat li hadhihi mas'alati risalatun mustaqillatun gitu ya. Ada risalah yang tersendiri ya yang membahas masalah ini. Wa dafa'tu ma dzakarahu as-Suyuti. Ini beliau menolak apa yang telah disebutkan oleh Imam As-Suyuti ya fi rasailihi ats-tsalaats ya. Fi taqwiyati hadhihi al-maqalati ya bil adillatil jami'ati mustami'ah bil kitabi was sunnati wal qiyas wa ijma'il ummah. Ntar kita turunin aja ya. Nah, iya. Ini bagaimana cara menzoomnya nih? Sudah kelihatan Pak? Halo. Belum buka kamera kan? Belum on cam, Pak. Wa min gharibin ma waqa'a fi hadhihi al-qadiyyati inkaru ba'dil juhalah inkaru ba'dil jahalati min al-hanafiyyati ya alayya fi basti hadal kalam. Jadi ada juga Hanafiyah ya yang mengingkari beliau gitu. Bal asyara ila annahu ya ghairu laiqin bi maqamil imam wa hadha bi ainihi kama qala ad-dalu Jaham bin Safwan. Jadi kata beliau yang ini perkataan sama dengan perkataan Jaham bin Safwan ini ya. Orang Jahmiyah ini. Jadi bagaimana apakah perkataan daripada Imam Abu Hanifah yang disyarahi oleh Ali Mula Al-Qari ini ya seorang ulama Hanafi juga ini apakah dia ini Wahabi? Kalau kita lihat ya tahun kelahirannya jauh beliau nih ratusan tahun ya dari kemunculan Muhammad bin Abdul Wahab itu ya. Seperti itu. Tahun berapa beliau lahir? Apakah perkataan ini juga dikatakan mal'un? Perkataan Imam Abu Hanifah ini seperti itu. Oke, boleh saya tunjukkan sekarang. Silakan. Al-Qari'nya ini tahun berapa kira-kira Ustaz? Ya silakan dilihat di Maktabah Syamilah itu ada tentang kelahirannya. Coba cari aja. Oke. Hanya itu aja Ustaz yang meriwayatkan bahwa ibunda sama ayahanda baginda Nabi mas ada di neraka. Hanya itu aja. Coba perkataan atau kitab-kitab yang lain ada nggak? Banyak itu. Coba lihat syarahnya Imam An-Nawawi ya terhadap hadis sahih Muslim. Siap. Ya. Coba. Sampean boleh tampilkan syarahnya Imam Nawawi, Pak? Sebelumnya lari Ya. ke lain boleh saya tenggah ini dulu. Iya, siap. Itu nggak jelas itu. Ini makhtutoknya bang. Makhtutoknya. Jadi Iya. tulisan tangannya ya. Coba di zoom gitu. Nggak bisa Kecil saya ini. zoom. Saya bacakan saja boleh. Ataupun ini ada yang sudah di. Ini saya ambilnya bukan dari Abi Muti ya. Biasanya kan nama ma'ruf itu dari Abi Muti. Kita bahas tentang redaksi dulu. Di mata redaksi saya, jadi makhtutoknya itu ada 10 lebih kalau nggak salah. Makhtutohnya Fiqhul Akbar. Ada di makhtutoh lain. Gimana ya barisnya saya lupa ini. Wawalada, ya kah? Wawalida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal fitrah. Itu. Dan ada juga yang di makhtutoh yang Anda sebutkan, bisa dilihat di ta'likat yang nomor 6, fiba di makhtutoh yang lain. Wa walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal kufri wa huwa batilun wa ghairu sahih. Ini
Jadi bukti bahwa makhtutohnya itu saja masih berbeda-beda, sehingga tidak bisa diambil kesimpulan satu bahwa Al-Imam Hanafi dengan jelas mengatakan seperti itu, belum tentu tidak bisa dipastikan seperti itu. Nah, ini makhtutoh yang ada di tangan kami. Ini tulisan yang digaris tebal itu, wawalida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal fitrah. Seperti itu, Ustaz. Iya, itu kan pendapatnya yang mengatakan, itu pendapat siapa yang mengatakan batil yang maktuto yang itu? Ini Yang mengatakan iya. intensitas cahayanya. Sementara ulama yang lain kan Pertama. tidak mengatakan batil. Nggak ada. Ya, Antum Pak. cobalah ulama-ulama Dulu. siapa Jadi yang menjadikan memang Itu yang saya sebutkan tadi, Gini, Al-Imam Al-Mula Ali bin Sultan Muhammad Al-Mula Al-Qari Ali itu Al-Qari seorang ini. Oke, saya jawab. Ya. Al-Mula Ali Al-Qari itu beliau sudah taubat atas perkataannya, terbukti dalam saya lupa di konten saya. Saya sudah buatin konten itu. Beliau itu sudah taubat dari perkataannya dan mencabut semua pernyataannya. Makanya di situ sampai Ya, mana Al-Mula Ali Al-Qari buktinya? membuat kitab kemudian. Kenapa? datanya, Pak. Oh ya, Datanya saya kasih mana? datanya, bentar. Saya kasih datanya. Lanjut sama Ustaz boleh Dian. boleh. Wah, Bahwasanya seru. beliau sudah Jadi mengklarifikasi itu mana datanya. Oke, Betul, siap, betul. siap, Bang Pecinta, siap. Bentar, Bang Raden ya. Bentar, siap. Siap, Bang Pecinta. saya dukung pecinta ini. Jadi kalau dari redaksi, pertama, makhtutohnya itu berbeda-beda. Itu pertama. Nah, kemudian bahwa kitab yang saya ambil ini dari jalur yang ditahqiq dan dita'liq oleh dua syekh. Syekh Syarif Dr. Jamil Halim. Kemudian Syekh Hashimi Al-Hasani Al-Asy'ari. Oh, bukan. Ya kan Nama orang beliau Syekh Asy'ari, Syarif bro, Dr. yang Iya, benar, Al-Asy'ari. Tapi kan Iya. kita bukan yang jadi titik poinnya itu Bang, bukan dari Asy'ari atau bukan. Tetapi dari ya tentu dia akan makhtutoh condong ke yang mazhabnya, bro. Iya, sebentar dulu. Iya. Biasakan jangan dipotong. Emang Namun yang jadi Al-Qari itu apa akidahnya? Hah? Ya. Mula Ali Al-Qari akidahnya apa, bro? Asy'ari, bro. Jadi iya, Asy'ari pun beda-beda juga, bro. Bro, lucu Makanya kamu. Bang, Iya. sebentar dulu. Iya, Bang ya. Contoh Asy'ari zaman Yang- modern ini, ada seorang Bang Asy'ari Pecinta. yang di Yordan itu. Bang Pecinta, Itu beda sebentar, lagi Bang pendapatnya. Beda-beda juga Yang Asy'ari, ingin bro. saya maksudkan di sini itu bahwa mau siapapun yang bilang lah, mau Wahabi kayak Salafi kayak atau Asy'ari atau siapa lah. Ya, yang saya mau bilang itu bahwa dalam makhtutohnya saja itu Betul, diakui berbeda-beda makhtutohnya. Itu yang pertama kita harus tahu dulu. Sehingga bahwa penghakiman perkataan ini dinisbahkan secara 100% kepada siapa tadi? Imam Hanafi itu tidak bisa dibenarkan. Karena makhtutohnya berbeda-beda. Di sini khilaf bukan khilaf pendapat, khilaf makhtutoh malah. Seperti itu. Itu untuk pertama. Kemudian yang kedua tentang bahwa itu kan Asy'ari. Mula Al-Qari itu Asy'ari. Sebagaimana yang katakan Ghazali. Itu dulu. Berarti maksud saya itu agar ada kesimpulan ya. Maksudnya oh ini di makhtutohnya sudah beda. Seperti itu pertama. Kemudian gitu. Mungkin apa yang mau dilanjut silahkan. Itu yang Sajian, yang Imam Nawawi itu udah anak kirim ke WA antum. Oke, sebentar. Buktikan sekarang Ustadz. Soalnya Bang Pecinta sudah membuktikan nih pembawa riwayatnya yang mengatakan bahwa ibunda ayahanda baginda Nabi ada di neraka. Jadi kawan-kawan saya di sini harus membuktikan riwayat siapa aja yang mengatakan bahwa ayahanda ibunda Nabi itu ada di surga gitu loh. Kan gampang. Iya, iya. Iya, iya. Kalau nggak Betul, ada betul. berarti menang pecinta ini yang benar.
begitu. Kan ada hadisnya itu, tapi kan ada mentawil ya, itu bukan ayah tapi paman kan gitu. Tapi kalau ibu ditawir sama apa gitu? Adapun perkataan Emang ada yang pakai kata ibu ya? Hah? Pecinta, ada yang pakai kata ibu emang ya? Begini Bang, Baru yang tahu saya saya tahu ada yang pakai kata ibu. saya boleh komentar. Kan wawalida itu kan muannas dah itu. Musanna itu. Wawalida kan. Berarti ayah ibu dong. Dari siakul kalam itu aja. Oke Bang, Tak tahu. yang saya tahu hadis terkait dengan orang tua Nabi itu bunyinya itu abi wa abuka, menggunakan kata abi bukan umi. Begitu yang saya tahu. Itu karena ada seorang sahabat bertanya di manakah orang tua saya, kan begitu. Apakah di surga atau di neraka? Maksudnya di manakah ayah saya ya? Apakah di surga atau di neraka gitu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ayahku ya menggunakan kata al-ab gitu. Menggunakan kata abun, bukan menggunakan kata walidun. Kalau antara abun dengan walidun itu punya makna yang berbeda. Kalau walidun itu orang tua yang melahirkan. Coba kita baca referensi dulu ya. Ya Ustadz dulu ya. Monggo jangan lupa catat. Sementara kalau ab itu ayah. Beda antara orang abun dan walidun, sama-sama orang tua, itu punya makna yang beda. Enggak gini Ustadz Julio, karena beliau ini tidak bisa ditekan dengan perkata-kata ya. Beliau minta referensi, maka kita serahkan Halo. punya referensi dulu ya. Iya. Halo. Oke, Ini saya oke. bacakan hadisnya, Bro. Hadis Iya, Sahih iya. Muslim nih. Nomor 203. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala zara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu thumma qala ista'dhantu rabbi fi an yastaghfira laha falam yu'dhan li wa ista'dhantuhu fi an azura qabraha fa adhina li. Jadi Nabi SAW mengunjungi menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis gitu ya. Fabaka, kemudian beliau menangis dan membuat menangis orang di sekitarnya. Kemudian beliau bersabda, aku meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampunan, ya istadzantu rabbi fi an astaghfira laha, untuk memohon ampunan baginya. Falam yu'dzan li, dan aku tidak diizinkan gitu ya. Wasta'dantu fi an azura qabraha, kalau dan aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, maka diizinkan bagiku. Itu ya kan yang tidak diperbolehkan dimohonkan ampunan doa itu kan orang yang meninggal di atas kesyirikan, orang kaum musyrikin kan, itu dalam ayat itu. Itu Tidak juga. iya, itu dalilnya. Itu kan pemahaman sampean ya. Ini ada referensi, kita selesaikan dulu. Monggo. Coba ya, lihat ya. Sahih Muslim itu. Iya, nanti Sahih dulu, Muslim. nanti dulu. Itu sudah ada Jadi referensi. boleh yang nih, diselesaikan Bang dulu. Pecinta, boleh itu masuk itu keterangan sama itu. Kalau misalkan ada bantahan ya harus dibantai memang. Gini. Coba ini boleh saya sama. ngomong nggak? Boleh. Sekarang ya, siapa yang punya referensi dulu, monggo. Oke, ini coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan rentet dari awal. Nanti juga merujuk kepada pendapat tadi yang dikutip dari Fiqhul Akbar katanya, yang disematkan kepada Imam Abu Hanifah atau kepada Mulla Al-Qari tadi. Pertama begini. Jadi di sini sebenarnya memang ada namanya seorang syekh, namanya Syekh Mustafa Al-Hammami. Beliau di dalam kitab An-Nahdhah Al-Islahiyah itu beliau menyebutkan dhaharat risalatun mansubatun li Syekh Mulla Al-Qari. Jadi telah ada suatu kitab
yang dinisbatkan kepada Syekh Mulla Al-Qari. Tadi kitab yang dibacakan kayak Al-Fiqhul Akbar tadi. Bi'unwan, apa temanya? Judulnya adalah Adillatu Mu'taqadi Abi Hanifah al-Imam fi abawar Rasuli alaihi salam. Dalil keyakinan Abu Hanifah tentang dua orang tua Nabi. Takallama fiha an walida Rasulillah kalaman kana wajib alla yatakallamah. Seakan-akan Abu Hanifah itu di dalam kitab itu berbicara, membahas tentang kedua orang tua Nabi yang seharusnya itu tidak pantas untuk diucapkan. Lianna hadzal kalam yu'dhi hadrata sayyidil wujud. Karena perkataan ini sangat menyakiti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa munkarun azimun an yu'da hadratur rasul. Dan ini kemungkaran yang luar biasa kalau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengutip riwayat dulu dari Akhraja Ibnu Abi Dunya, Ibnu Asakir, An-Nadarrah ibnat Abi Lahab, anaknya Abi Lahab, anak perempuannya Abi Lahab, marrat bi rajulin. Jalan ketemu orang laki-laki. Faqala hadhihi ibnatu aduwillah Abi Lahab. Jadi Darrah ini dibilang begini, oh ini nih anaknya musuhnya Allah Abi Lahab. Fa aqbalat alaihi faqalat dzakarallahu abi linasabatihi wa syarafihi. Lalu Darrah ini menimpali ucapan orang tersebut dan mengatakan, tahu enggak? Orang tuaku itu disebutin sama Allah di Quran karena hubungannya dengan Nabi dan karena kemuliaannya. Wa taraka abaka li jahalatihi, dan enggak menyebutkan orang tuamu di Quran karena kebodohannya. Tsumma dzakarat lin Nabi, lalu mengadu nih Darrah kepada Rasulullah. Fakhotoban nasah faqala. Lalu setelah aduan dari Darrah ini yang sudah dihinakan karena dibilang anaknya musuhnya Allah, lalu Nabi Muhammad berkhutbah, faqala la yu'dhina muslimun la yu'dhiyanna muslimun bikafir. Jangan sekali-kali orang muslim itu diungkit-ungkit dari keluarganya yang kafir. Artinya ini pembelaan kepada Darrah. Makna hadza la tadhkurul kuffar dzikran yasma'izzu minhul mu'min wa yata'allamu bihi. Makna dari hadis ini adalah jangan ungkit-ungkit keluarga yang kafir yang dapat menyakiti hati orang mukmin, wa yata'allamu bihi, dan merasa tersinggung. Walaysa bikathirin 'alal mu'min ay yukrima hatta la yata'arradu li aqaribihi al-kuffar ta'arrudan yu'dihi wa yaghdabuhu. Dan sama sekali itu tidak pantas untuk seorang mukmin, ya, mengungkit-ungkit ada orang mukmin lain yang punya keluarga kafir. Ini tidak pantas, bisa bikin dia sakit hati, bisa bikin dia marah. Wa idza kana hadza fi ayyi mu'minin bin nisbati li ahlihil kafirin. Kalau Nabi Muhammad itu membela, ya, membela ada orang lain disinggung karena punya keluarga yang kafir. Fa aula summa aula ayyura'a ma'a Rasulillah. Apalagi kepada Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad itu loh membela, jangan sakitin orang mukmin yang punya keluarga kafir. Ini hak orang lain, ini orang lain nih. Nah sekarang sepupunya sendiri lah. Nah sekarang ini omongan semacam ini mau diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang membela itu. Apalagi ini kepada Rasulullah. Fal adabul Islam alla yuzkara ahluhu sallallahu alaihi wasallam alladzina matu alal kufr. Adab di dalam agama Islam ini tidak menyebutkan keluarga Nabi yang mati dalam keadaan kafir, dzikron la yaliku bi qarabatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan penyebutan yang tidak pantas. Fa kaifa bi abawaihil karimainil azimain. Lalu bagaimana dengan kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti habis ini kita akan bahas ini pendapat Abu Hanifah dan itu. Intinya itu hanya pendapat yang dinisbatkan kepada Mulla Al-Qari dan juga kepada Imam Abu Hanifah, disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Hammami tadi itu. Kemudian wa akhraja Ibnu Mardaweh. Ini saya nyebutin dalil-dalil dulu nih tentang pembelaan kepada orang tua Nabi. An Ibni Umar wa Abi Hurairah wa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum annahum qalu qadimat Durrah binti Abi Lahab muhajiratan. Ini sama hadisnya yang kayak tadi itu. Lalu Nabi Muhammad berceramah ini riwayat lain tapi ayuhan nas mali udha fi ahli. Ini kata Nabi Muhammad. Rasulullah ini isi dari riwayat yang lain. Wahai manusia, kenapa engkau menyakiti keluargaku? Mali udha fi ahli. Fa wallahi, demi Allah kata Nabi,
inna syafaati la tunalu bi qarabati. Sesungguhnya syafaatku ini akan didapatkan oleh keluargaku, oleh kerabatku. Hatta inna hakaman waha'an wasaddan wasalabaha asma'u qabail. Ini nama-nama qabilah tadi itu yang disebutin. Tanaluha yaumal qiyamah bi qarabati. Mereka akan mendapatkan syafaatku nanti sebab mereka memiliki kerabatan denganku. Wa hadzal hadis nassun fil mawdu. Nassun fil mawdu. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ihtamma bi mas'alati dzikri ammihi Abi Lahab bima dzukir hatta qama khatiban bainan nas yanhahum an mithli dzalika biqouli ayyuhan nas mali udha fi ahli. Baik. Wa idza kana hadza ghadabu min ajli Abi Lahab. Jadi ini karena membela Abi Lahab kan yang disebut yang dicaci maki. Wa qad mata kafiran qat'an, padahal Abi Lahab sudah mati secara nas, mati kafir. Fa kaifa yakunu ghadabu min ajli abuihil karimain al-azimain. Lalu bagaimana murkanya Nabi Muhammad kepada kedua orang tua Nabi yang sangat agung itu? Wa qad mata al-fatrah, dan keduanya itu hidup dalam di zaman fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula dalam Al-Qur'an. Kita tidak akan mengadab seseorang sampai kita mengutus seorang nabi. Jadi itu zaman fatrah. Kama sayatil kalam. Baik, kita akan bahas ini. Lalu inna ghadabu sallallahu alaihi wasallam la budda ayakun 'aziman 'ala man yushiru ayya isyaratin ila ihanati hadratai hadainil walidainil azizain. Sesungguhnya kemurkaan Nabi itu pasti akan menimpa terhadap orang-orang yang telah menghinakan kedua orang tua Nabi Muhammad. Alladaini akramahumallahu ikraman la yudahi bi ikramin bi ibrazi sayyidil wujud wa safwatil khalqi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kedua orang tua Nabi ini sudah dimuliakan dengan apa? Membawa Nabi Muhammad di dalam rahimnya Sayyidah Aminah, dan juga di dalam di dalam tubuhnya Sayyid Abdullah. Wala syakka anna fa'ila dzalik innama tusabbib fi la'ni nafsihi wa tardiha min rahmatillah. Sungguh pelaku orang yang mengatakan itu menyebabkan laknat kepada dirinya sendiri dan terusir dari rahmatnya Allah. Fa inna rabbana yaqul, karena Allah mengatakan innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti hati Rasulullah, la'anahumullah, Allah akan melaknatnya fid dunya, di dunia dan di akhirat, wa a'adda lahum 'adaban muhina. Wal nantakil min hada ilal kalam an hadhil masalah. Thayyib. Sekarang kita akan bahas permasalahan tadi kitab yang dibahas Fiqhul Akbar. Minal iftira, termasuk ya kedustaan al-fahish yang sangat fatal alal imamil a'zam, terhadap Imam al-a'zam Abi Hanifatun Nu'man, ayyusnada ilaihi annahu ya'taqid anna abawa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu najiyina yaumal qiyamah. Kalau ada orang yang menisbatkan, katanya Imam Abu Hanifah itu meyakini bahwa kedua orang tua Nabi itu tidak selamat di hari kiamat. Bal huma ma'al kuffar fi nari jahannam khalidina fiha abada. Bahkan kedua orang tua Nabi itu kekal di neraka. Naam, dzalika iftira'un azim ala hadzal imamil azim. Tentu ini enggak mungkin Abu Hanifah mengatakan ini. Kita tahu akidah Abu Hanifah ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa idzan minal ifki. Jadi termasuk dari kedustaan antu anwan tilkar risal bihadal unwan. Judulnya itu dibikin-bikin judul semacam itu. Apa judulnya tadi? Kita tukil lagi, ulangin lagi. Adillatu mu'taqadi Abi Hanifat al-Imam fi abawar Rasuli alaihi salam ala anna mu'taqadahu fihi ma annahuma kafiran. Ini maudhu, ini yang kedustaan yang disematkan kepada Imam Abi Hanifah. Kita akan bahas ini panjang lebar ya, mohon maaf, tapi nggak apa-apa agar menguatkan kepada dalil. Fa in qala al-Qari. Nah, nih sekarang kita bahas tentang pernyataan tadi yang dikutip Mulla al-Qari katanya. Inna Mulla al-Qari naqala fi sadri hadhihi risalah, ya kan? Mulla al-Qari itu menukil di awal kitabnya yang disematkan tadi. Anna hadza qalahu fi kitabih al-Fiqhil Akbar. Yang katanya disebutin tadi dinukil kitab Fiqhul Akbar. Apa? Nasnya apa? Penjelasannya. Wa walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal kufr. Kedua orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir. Oke, sekarang kita bahas, kita buktiin. Wa idza kana hadza qawluhu fi kitabihil mansub ilaihi fa kaifa tusammihi iftira'an 'aziman? Baik. Jika perkataan ini ya
jika perkataan ini dinisbatkan kepada Mulla Al-Qari, ya, fa kaifa tusammihi iftira'an 'aziman. Kemudian kenapa kita mau dibilang, wah kamu berdusta berarti atas nama Mulla Al-Qari? Sekarang jawabannya begini. Innalladzi qalahu ar-rajul fil fiqhil akbar laisa madukir. Sebenarnya perkataan yang disebutkan oleh Al-Mulla Al-Qari dalam kitab Fiqhul Akbar bukan begitu. Bal alladzi qalahu, tapi yang dikatakan ini nas aslinya ya. Nassahu wa walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal fitrah wa Abu Thalib mata kafiran. Itu nas aslinya tuh Mbak, teman-teman bisa jadi bandingkan coba antara percetakan dan percetakan yang lain. Nah, jadi nas aslinya Mulla Al-Qari kan tadi itu seperti yang disebutin Ustadz Ghazali, itu akidahnya sama kayak kita. Nggak mungkin mengatakan begitu. Jadi nas aslinya wa walida Rasulillah, ya, kedua orang tua Rasulullah mata 'alal fitrah. Mati wafat dalam keadaan fitrah. Wa Abu Thalib mata kafiran, dan Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Hadzal ladzi ra'aituhu ana bi'aini fil fiqhil akbar lil Imam Abi Hanifah. Ra'aituhu fi nuskhatin fi maktabati Syekhul Islam bil Madinah Al Munawwarah ala sakiniha. Ini teksnya ditemukan di maktabah Syekhul Islam. Kalau nggak salah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maksudnya. Jadi di Madinah, di kota Madinah, oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu yang membaca sendiri. Ra'aitu fi nuskhatin bi maktabati Syekhul Islam bil Madinatil Munawwarah ala sakiniha afdhalus salati wassalam. Turja'u kitabatu tilkal nuskha ila ahdin ba'id. Dan itu cetakan kitab yang beliau baca ini itu jauh, bukan cetakan baru, cetakan lama. Hatta qala li ba'dul arifin, sehingga ada sebagian orang arifin mengatakan kepadaku, innaha kutibat fi zamanil abbasiyin, bahwa kitab Mulla Al-Qari yang tadi itu Akbar itu dicatatnya itu di zaman Abbasiyin. Wa hadhihi nuskha dimna majmu'ati raqmiha 330 min kismil majami' bitilkal maktabah. Faman ayyara ini kalau mau ingin lihat yang aslinya, teks aslinya itu yang silahkan ke Madinatul Munawwarah ya. Ada di maktabah di sana. Wa huwa yajiduha. Hunaka bihadan nas alladziina qalnahu huna. Baik. Ya, ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ada di sana. Beliau sendiri yang membaca teks aslinya dengan nuskha, coba dicek nanti. Kalau di sini kan tadi ini di zamannya Abbasiyin yang aslinya. Tapi yang bisa buka kamera Ustaz. Jangan. Nanti buka kameranya nanti. Baik. Wala yadunnu Al-Qari anna ru'yati hadhihi tarji'u ila ahdin ba'idin la yadunnu hada wal yata'akkad annaha kanat fi musimil hajjil fa'id. Ini yang beliau baca ini tahun berapa nih? 1354. Bainaha wa baina waqti kitabati hadal yaumul khamis 4 Jumadil Ula. Maaf, saya potong. Kitabnya ditulis Gus. 1355 Hijriah. Gus, saya potong, minta maaf. Oke. Disclaimer dulu, orang yang bertanya udah turun. Tapi kalau antum mau melanjutkan silakan. Oh ya terserah moderator sebenarnya. Kalau hostnya menghentikan saya, ya saya berhenti, kan ada moderator di sini. Lanjut. Lanjut. Kebiasaan itu. Moderator mana ya? Hostnya mana ini hostnya? Ada deh ini. Oke. Moderator masih nyopir di jalan. Jadi begini, sebenarnya perkara ini sudah diulang-ulang oleh beliau. Semalam itu beliau bawa Fiqhul Akbar, dijawab Yai Bulan, bakar aja kitabmu katanya. Lepas itu baru dijawab persoalannya. Terus semalam lagi dibawa ke Rom Malaysia, persoalan yang sama. Nah ini sekarang hari ini yang ketiga kalinya di sini. Lanjut. Biar ini mencerahkan kepada yang lain, nggak apa-apa. Oke, jadi pada intinya tentangan kami kepada tadi itu akun yang siapa namanya? Pecinta itu kebenaran. adalah iftira. Itu sudah ditahrif dan itu nukilan yang tidak asli. Bisa dipastikan caranya gimana? Ya caranya kita cek mana nuskhoh yang paling tua antara nuskhohnya dia bagi nuskhohnya yang dibaca Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Waktu penulisan kitab ini ya 1355 Hijriah yang beliau baca. Harusnya bahasa ini keluarnya dari pertama Ustadz.
Ya kan saya baru masuk. Iya, maksudnya bahasa Ustadz yang barusan ini Sebenarnya tadi saya cuma lagi Raden, intinya di itulah dulu, Raden, nanti. biar clear, Raden. Oke. Monggo. Wa man ta'ammala wajada anna jadi an-naqla alladhi ingin saya bi jelaskan nuskhati sekali mulla lagi. 'ala al-qari bihi bilaitani. Baliyatani. Jadi barang siapa yang memikirkan atau yang merenungi apa yang dia nukil, apa yang diambil dari tulisan Mulla Al-Qari, dua baliyah, dua apa ya? Ya dua masalah. Al-baliyatul ula annahu kadhib. Yukhalifun nuskhah al-qadimah allati marra dzikruha. Kenapa? Karena cetakan yang baru ini itu telah menyalahi cetakan yang lama. Artinya sudah ada distorsi, sudah ditahrif. Wal baliyatu tsaniyah, dan masalah problem yang kedua, anna tadlis dakhalaha. Itu ada pentadlisan di dalam kitab, di dalam pendapat tadi itu. Fa innal ladzi yaqra, ya, orang yang membaca wa Abu Thalib mata kafiron ba'dan nas alladzi naqalahu mulla 'alal qari yaqulu mu'taridan halan idza kana walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal kufri wa Abu Thalib kadzalika fakana haqqul kalam ayyakuna hakada wa walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Thalib matu kafiron. Coba perhatikan teman-teman teksnya tadi ya. Nih, saya bacakan, saya bandingkan teks yang dibaca tadi. Ini bukti kebohongannya nih, bukti kebohongan. Kan begini. Teks yang dibaca tadi di dalam kitab buka tadi. kameranya Ustadz, buka biar tahu semua yang nonton Ustadz. Ini Ustadz lagi tempatnya lagi nggak enak jangan Ustadz. gitu Raden. Orang udah berkali-kali memberitahu Raden. Jadi, Nanti di live saya aja datang. Hadir di live aja, saya aja main nanti. Iya, lanjut. Oke. Jadi ya kita teks ya, lihat kedustaan nih, kita lihat kedustaannya. Kan lafadznya tadi yang dibaca wa walida Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mata alal kufri. Kan gitu ya. Pada itu sebelumnya sebenarnya ada kan Abu Thalib kan ya. Jadi ada begini. Awalnya wa walida Rasulullah SAW wa Abu Thalib matu kafiron la an yadhkur kafara abawaihi SAW wahdahu wa yadhkuru kufra Abi Thalib akibahu wahdahu. Jadi seharusnya ya lafadznya itu bukan mata, bukan tasniyah, tapi matu. Wa walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Thalib matu kufaron. Harusnya begitu teksnya. Kalau memang tadi kalau mau memasukkan kedua orang tua Nabi itu disamakan dengan Abu Thalib ya, bahasanya bukan mata kafiron, tapi matu kufaron. Harusnya begitu berjamak semua harusnya. Kalau memasukkan kedua orang tua Nabi disamakan dengan Abu Thalib. Wa amma nuskhatuna hadihi fawadihun jiddan. Kalau nas yang kita baca ini sangat jelas. Ma biha min ifradi kufri Abi Thalib. Jadi Mulla Al-Qari itu menyendirikan kekufuran Abu Thalib. Ya, fa innal hukmaini hina idin mukhtalifani. Fayadhkuru ma yuqayyid iman abawayhi sallallahu alaihi wasallam, thumma yanussu ala kufri Abi Thalib. Jadi Mulla Al-Qari itu membahas tentang keimanan kedua orang tua Nabi, kemudian menyebutkan kekufurannya Abu Thalib. Jadi disendirikan hukumnya sebenarnya. Wala'al al-qari yatabadar ila dihnihi. Mungkin saja yang membaca kitabnya itu terlalu cepat-cepat anna lafdzul kufri alladhi yanquluhu mulla ala hurrifa ala lafdzil fitrah. Nah ini bisa jadi ini distorsinya adalah lafadz kufurnya itu diganti alal fatrah, mata alal fatrah itu diganti dengan alal kufri. Alladhi binuskhatina allati nabbahna alaiha. Wa naqalna laka hada minha fa innal lafdhani bainahuma Host, on cam saya host. Oke, ya sudah, mungkin itu aja guys. Mungkin ini sudah bisa mewakili lah. Nanti kalau kurang kita bahas lagi. Belum selesai ini banyak banget jadinya. Saya mau Ustaz, punya Ustaz boleh Ustaz. Gimana Terima kasih, cara Sebentar, on cam ini sebentar, gimana Bapak. host? Gini ya Bulan, tekan dulu gambarnya, terus keluar. Wah, ini bahaya ini. Tekan Ini dulu sudah gambarnya. saya undang untuk on cam itu. Tinggal sampai Gimana baliknya? Balik. Baliknya
di Ini bahaya ini. Coba Melanggar. tekan gambarnya Gus. Ya bulan. Kang Uji, coba diajari Kang Uji. Tapi sebelum itu saya ingin umumkan ya, Wahabi itu tadi kita sepakat siapa yang mengatakan orang tua Nabi di neraka itu terlaknat ya. Ini 57 mata memandang, menyaksikan semua ya. Dan perangai Wahabi itu buruk sekali. Sudah nanya dijawab lari. Itu biasa. Ustaz, itu Kang kok kan Idrul Razi. ini kan Kalau begini loh. cinta kebenaran Yang kita seharusnya yang tidak baca tadi itu apa Ustaz, namanya? Ustaz ya. Saya sebentar Jangan saja. mengalihkan Biar tema, tidak setelah panjang. dijawab malah turun, gimana? Begini Ustaz. Mula Adi Al-Qori sudah merujuk itu di kitab Birqatul Mafatih, di kitab Syara As-Sifadil Qadi, dan saya langsung tanya sama percetakannya. Perhatikan. Ma mata alal kufri, ada manya, ma mausulnya. Ini yang dari Darul Kutub. Ini Fadil Syekh Doktor. Jadi di sini Ustaz ada lafadz yang memang ada manafinya. Jadi ma mata alal kufri. Satu. Yang kedua, memang pelajaran kita seperti di kitab-kitab ini memang gesu dari siapa? Dari apa? Ada sisipan lah, ada distorsi ini kan. Fil Fiqhul Akbar dulu saya masa ada mad susupan, ternyata dibuktikan dengan manuskrip. Mengenai Mula Al-Qori, sampai bisa dicek di semua kitab sudah merujuk ini keterangannya. Jadi memang pada mulanya fayaudu ila tawahumi Mula Al-Qori. Aduh, fi syarhihi lil Fiqhil Akbar haitsu dhanna anna qaulal seterusnya lah. Nushonya ini Ustaz Mamata, kemudian di sini kata Ali Al-Mula sendiri, Mula Ali Al-Qori itu sudah merujuk, minar rujuk. Nah, ini mana ya? Ittafaqu alaihi al-jilla minal ummah kama baina Suyuti. Jadi mengikuti sudah pendapatnya Imam Suyuti walaso islamuha alama. Jadi sudah basi sebetulnya mengambil dari Fiqhul Akbar Ustaz. Seharusnya itu langsung ditampilkan bahwa redaksi di Fiqhul Akbar itu emaknya dibuang, atau paling tidak seperti dari manuskrip di matanya Fiqhul Akbar itu gitu loh. Dia langsung pergi loh kayak kemarin. Ustaz, boleh ini Ustaz, mungkin ini usulan aja mungkin untuk teman-teman yang sering sering diskusi tentang dengan Salafi ini, gimana atau Ustadz Mahsun sebagai host, gimana kita ini kan gini, kadang kita sering debatin hal-hal yang furu'iyahnya mereka, tapi kita tidak membantah langsung pola pikir mereka, jadi dasar mereka. Nah, makanya coba mungkin kalau ke depannya nanti judulnya itu langsung kepada bahasanya pengambilan hukum mereka. Pengambilan hukum mereka dan dan pola pikir mereka. Jadi yang kita bantai itu pola pikirnya. Artinya begini, nanti ketika pola pikir itu jelas, pola pikir itu benar-benar salah, ya udah berarti furu'nya itu juga bermasalah. Jadi kalau kita berdebat dengan mereka tentang maulid, perihal ini, perihal itu, dan ini dan itu, gak bakal selesai. Kenapa? Karena kita lari dari dua pola pikir yang berbeda. Makanya mungkin ini saya pengen ajakan saya aja ke teman-temannya, bila silakan boleh direspon boleh enggak. Gimana nanti kalau judulnya itu ke depannya langsung pola pikirnya, contoh berpikir kayak Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, nanti silakan ayo bantah-bantahan. Jadi nanti ketika dalilnya sudah berbeda, ya sampai ke bawah juga akan beda-beda nanti pola pikir. Nah, yang kita bantah adalah pola pikir, kesalahan pola pikir mereka, begitu loh. Kesalahan pengambilan dalil mereka itu mungkin lebih enak. Jadi langsung bahasanya langsung ke akar-akarnya. Kalau kita membahas furu-furunya itu, ya itu sangat-sangat memang berkepanjangan dan nggak bakal selesai sampai kapanpun. Nah, makanya saya itu biasanya ketika ada orang-orang Salafi, saya nggak langsung merujuk ke satu permasalahannya, tapi pola pikirnya itu saya buktiin dulu kesalahan pola pikirnya dia.
Ketika dia sudah tahu kesalahan pola pikirnya dia, ya berarti ke bawahnya juga bermasalah. Begitu. Mungkin ini ajakan aja untuk teman-teman yang suka diskusi dengan salafi. Kalau saya sendiri lebih umum, soalnya kita diskusinya itu lebih umum, tidak fokus ke situ. Kalau ada yang naik ya kita ladenin gitu aja. Wallahu alam, itu aja, mungkin cuman ajakan aja ya. Ya, terima kasih atas saran kritiknya ya. Jadi gini, coba gini. Coba gini saya jawab dulu. Ini sebenarnya diskusi antara Aswaja dengan Wahabi ini kan sudah berkurun lamanya ya, bukan setakat hari ini. Kita semua menyaksikan ketololan dan kebodohan mereka. Itu yang datang bermacam-macam ragam. Hari ini membawa tahlil, besok membawa maulud. Kita sudah jelaskan. Dan ulama-ulama terdahulu pun sudah menjelaskan. Nanti kalau mereka kalah, lah seperti hari ini kita sedang menjelaskan dengan serius ya. Mungkin perlu waktu, perlu rokok, perlu kopi, ditinggal lari. Nggak enaknya kan seperti ini. Besok datang lagi dengan soalan yang sama. Sebenarnya dulu sudah disusun. Bahkan kita ini sudah ada grup ya. Mungkin nanti Ustadz Ibnu Hoji kalau mau masuk tinggal DM saja. Ada Yai Bulan, ada Yai Hojali, ada Yai Mason, ada Yai Ibnu Hasani, ada Yai Andi. Semua tergabung dalam satu grup itu. Kami selalu sharing tentang referensi, tentang yang lainnya. Ya tapi karena masalah Wahabi itu bukan metode sebenarnya. Mereka itu perlukan hidayah. Mereka perlukan Ustadz, hidayah. saya boleh tanya ke Ustadz? Jadi Sebentar. Bagi 5 menit dulu Bang Fa ya. 2 menit atau 5 menit? Monggo Kang Oji. Sebentar, saya ingin tanya dulu, menarik. Itu di kitab apa Kang Ghazi? Apa Ustadz bacanya tadi? Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Ad-Dakhair ya, taib. Syukran Ustadz. Ini ulamanya udah datang. Ulamanya udah. Iya. Begini teman-teman, gini ya. Jadi ya cuman debat sama mereka itu atau diskusi dengan salafi itu mirip-mirip dengan diskusi sama lintas agama. Pertama apa? Mereka nggak tahu aturan diskusi. Ya, mereka nggak tahu aturan diskusi itu bagaimana, dan biasanya serangan mereka itu kan nanya mulu. Ketika kita nanya nggak pernah jawab, kita duduk terus yang ditanya. Makanya kenapa saya nggak pernah membahas tentang furu dengan mereka. Yang saya bahas adalah pola pikir mereka dan istidlal mereka. Contoh, dulu kita pernah diskusi tentang apa tadi itu, Quran, tentang dalil-dalil dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Mereka kan menentang ijma, qiyas. Kemudian, ini kita selesaikan dulu nih. Dalil kita ini apa dulu? Kita sepakatin. Kalau belum sepakat sampai ke bawah terus akan debat terus. Selesaikan dulu. Percaya nggak ijma, qiyas? Kemudian saya patahkan, saya buktikan bahwa ijma, qiyas itu adalah sebagai dalil, sebagai bukti. Setelah dalil saya paparkan semua, bahkan saya tanyakan hukum yang tidak ada di Quran dan yang tidak ada di hadis. Contoh seperti ganja, keharaman mengkonsumsi ganja. Akhirnya apa jawaban dia? Menyamakan ganja dengan khomer. Saya bilang, Pak, tahu nggak Bapak menyamakan ganja dengan khomer yang di Quran itu namanya qiyas. Yang Anda tolak tadi itu. Akhirnya dia terima qiyas. Gimana? Bapak terima nggak qiyas? Oh, iya qiyas terima katanya. Habis itu ijma ulama. Apa kata dia? Saya nggak terima ijma ulama. Ya terima, tapi ijma ulama yang nggak keluar di Quran dan hadis. Saya bilang, syaratnya ijma itu bisa disebut ijma ulama itu kalau nggak keluar dari Quran dan hadis gitu. Dan gitu. Ya tapi kalau saya ijma'nya ulama yang keluar dari Quran dan hadis, saya nggak ikut. Kayak apa contohnya? Kayak tahlilan katanya. Tahlilan dari Quran dan hadis. Jadi mungkin ya untuk kedepannya lebih asik memang gitu teman-teman. Kita habisin maksudnya bukan dihabisin bahasanya. Maksudnya kita patahkan akarnya dulu. Jadi nanti cabang-cabangnya kan berarti pola pikir dari dalil yang salah, dari pola pikir yang salah, berarti nanti ke belakang
berarti cabang-cabangnya akan menghasilkan natijah yang salah. Maksudnya kalau di mantiknya kan begitu maksudnya urutannya. Dan lihat dari pola pikirnya dulu. Ketika pola pikir diadu dengan pola pikir yang lain, yang benar mana? Ya tentu kan pola pikir yang benar itu yang diikutin. Artinya pola pikir yang sudah rusak sampai ke cabang-cabangnya, sampai ke bawah-bawahnya itu juga bakal rusak. Natijahnya akan menjadi natijah nggak ada natijahnya begitu. Wallahu a'lam, mungkin ini ada banyak teman-teman yang mau bicara.